Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gigit akan mempresentasikan proyek 2 tentang pembuatan teks editor sederhana berbasis bahasa C dengan array 2 dimensi. Pertama-tama saya perkenalkan nama kelompok saya yaitu Gigit, dan nama anggota-anggotanya saya Dias Nakata Hilwan dengan NIM terakhir 009. Ada juga Muhammad Fahmi Hadi Wijaya dengan NIM terakhir 016. Dan yang terakhir Rena Piantina dengan NIM terakhir 028. Di sini ada pendahuluan. Latar belakang proyek 2 ini adalah perkembangan perangkat lunak membutuhkan pemahaman baik terhadap struktur program, manajemen memori, serta interaksi pengguna melalui input keyboard. Salah satu latihan terbaik untuk memahami konsep tersebut adalah dengan membuat teks editor sederhana berbasis konsol menggunakan bahasa C seperti yang ditugaskan para manajer kepada kami. Next. Yang pertama di sini ada struktur program. Struktur program yang kami gunakan pada teks editor kami ada susunan-susunan dari .c dan .h. Yang pertama ada main.c, global.h, editor.c, editor.h, cursor.c, cursor.h, file.c, dan file.h. Next. Nah, di slide ini menjelaskan tentang header.h atau .h. Header file.h adalah file yang digunakan untuk menyimpan deklarasi program. Biasanya berisi struct atau variabel global dan lain-lain. Misalnya di global.h ada struktur seperti seperti struct editor. Struct ini adalah tip inti dari editor, menyimpan data seperti isi teks array 2 dimensi, posisi kursor, jumlah baris. Jadi si global.h ini inti dari teks editor kami. Yang selanjutnya selain .h kita juga menggunakan .c. .c ini berfungsi sebagai implementasi fungsi yang sudah dideklarasikan di header.h. Contohnya di sini ada potongan-potongan dari cursor.c. Ini tuh berisi implementasi fungsi dari yang sudah dideklarasikan di .h. Misalkan di .h-nya point gerakan atas. Nah, nanti si isi implementasi fungsinya tuh ditulisnya di .c. Next. Lalu setelah slide header, di sini ada slide library yang kami gunakan. Yang pertama ada studio.h. Studio.h itu mencakup operasi input-output seperti menampilkan ke layar, membaca, dan menulis file. Contohnya ada printf, fopen, fclose, file, dan stdout. Yang kedua ada stdlib.h. Fungsinya itu untuk menyediakan fungsi utilitas umum. Contohnya seperti sistem CLS. Yang ketiga ada conio.h. Conio.h ini berfungsi untuk membaca output dari keyboard secara langsung. Contoh getc dan gotoxi. Yang keempat ada windows.h. Windows.h berfungsi untuk mengatur tampilan pada Windows. Contohnya ada get std handle, std output handle. Yang terakhir ada string.h untuk manipulasi string. Contohnya ada str copy, str cat, dan str yen. Pada slide ini terdapat penjelasan tentang main.c yang saya buat. Main.c itu program utama dari aplikasi text editor yang kami buat. Jadi fungsi utamanya tuh memulai program editor, menjalankan loop program utama, membaca input keyboard user, menentukan aksi berdasarkan input, memanggil fungsi dari modul lain seperti cursor.c, editor.c, dan file.c. Pertama, saya akan menjelaskan dari file main.c sebagai pusat kontrol program. File main.c ini merupakan titik awal program dijalankan. Semua proses utama seperti membaca input keyboard dan lain-lain itu ada di sini. Jadi ketika program pertama kali dijalankan, fungsi yang dipanggil itu adalah fungsi edit file. Fungsi edit file ini digunakan untuk
melakukan inisialisasi awal editor seperti mengatur posisi kursor ke koordinat awal yaitu baris 0 dan kolom 0 serta mengatur jumlah baris awal editor menjadi satu baris kosong. Setelah proses inisialisasi selesai, program masuk ke dalam perulangan utama menggunakan perintah while 1. Perulangan ini berfungsi agar program terus berjalan selama pengguna masih menggunakan editor. Di dalam perulangan ini, program akan terus menampilkan tampilan editor, membaca input keyboard pengguna, kemudian menjalankan fungsi sesuai tombol yang ditekan. Nah, di dalam perulangan utama terdapat fungsi render dan fungsi render ini digunakan untuk menampilkan isi editor ke layar konsol ke layar secara real time. Fungsi ini bekerja dengan membersihkan layar terlebih dahulu, kemudian menampilkan seluruh isi teks yang tersimpan di dalam array editor. Setelah itu, posisi kursor dikembalikan ke koordinat terakhir agar tampilan tetap sinkron dengan posisi pergerakan pengguna. Setelah tampilan diperbarui menggunakan fungsi render, program membaca input keyboard menggunakan fungsi get. Fungsi get ini digunakan untuk membaca tombol yang ditekan oleh user secara langsung tanpa harus menekan tombol enter terlebih dahulu. Dengan menggunakan fungsi ini, editor dapat merespons setiap input secara real time. Program main juga menyediakan shortcut untuk new file, open file, dan save file. Next, di bagian sini ada slide kursor. File kursor pertama kita akan menjelaskan dulu dari kursor.h. Kursor.h itu berfungsi sebagai file header yang berisi deklarasi seperti di bagian slide penjelasan .h. Nah, mode kursor ini digunakan untuk mengatur posisi pergerakan kursor di dalam editor. Tujuan utama mode ini memindahkan kursor ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan atau ke posisi tertentu pada layar. Nah, file kursor.h sendiri berfungsi sebagai file header yang mendeklarasikan fungsi gerak atas, gerak bawah, gerak kiri, gerak kanan, serta fungsi gotoksi yang bisa dilihat di pojok kanan bawah fungsinya. Nah, sedangkan si file kursor.c ini berisi implementasi dari fungsi navigasi kursor tersebut. Modul ini digunakan untuk mengatur pergerakan kursor secara vertikal maupun horizontal di dalam editor, sehingga editor dapat digunakan secara interaktif seperti teks editor pada umumnya. Fungsi pertama dalam modul itu adalah kursor gotoksi. Fungsi gotoksi itu digunakan untuk memindahkan posisi kursor ke koordinat tertentu pada layar. Konsol berdasarkan parameter posisi X sebagai kolom dan posisi Y sebagai baris. Fungsi ini sangat penting digunakan untuk mengembalikan posisi kursor setelah tampilan editor diperbarui. Yang berikutnya ada gerak atas. Gerak atas itu digunakan untuk memindahkan si kursor ke baris atas. Nah, di tombolnya itu kita bisa pakai yang tanda panah atas. Yang kedua ada geser bawah. Itu juga bisa fungsinya memindahkan kursor ke bawah. Nah, di gerak atas juga hanya bisa dilakukan jika kursor belum berada di paling atas. Dan fungsi ini menyesuaikan horizontal kursor agar tidak melewati panjang teks dan baris tujuan. Nah, jadi di yang X sama Y itu di X itu secara horizontal dan Y itu secara vertikal. Nah, kanan kiri juga sama. Itu tuh kita bisa mindahin kursor dengan panah kanan pada keyboard atau panah kiri pada keyboard. Itu juga berfungsi sama untuk memindahkan kursor ke arah kiri dan kanan. Adanya fungsi-fungsi navigasi kursor tersebut, text editor yang kita buat dapat membaca input keyboard secara real time dan mengatur posisi kursor secara dinamis sehingga pengguna dapat melakukan proses pengetikan teks, insert di tengah ataupun mendelete
teks di tengah atau di pada awal. Next. Oke, selanjutnya ada file editor, di mana file editor ini mencakup dua file ya, yaitu file editor.c dan editor.h. Untuk editor.h digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang tersedia, diantaranya seperti ketik huruf, insert, hapus atau backspace, pindah baris atau enter, dan juga yang terakhir ada wrap baris. Selain itu juga pada editor.c terdapat fungsi helper yang biasanya ditulis berulang kali, seperti shift kanan dan shift kiri. Shift kanan berfungsi untuk menggeser karakter ke kanan dalam satu baris. Biasanya fungsi ini digunakan saat proses insert, agar karakter baru bisa dimasukkan tanpa menimpa karakter yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada shift kiri. Shift kiri ini juga sama, berfungsi untuk menggeser karakter ke kiri dalam satu barisnya. Fungsi ini digunakan dalam proses penghapusan, agar tidak ada celah kosong dalam teks karakter yang dihapus. Next. Oke, selanjutnya ada fungsi insert atau ketik huruf. Fungsi ketik huruf ini digunakan untuk menambahkan karakter pada posisi kursor. Fungsi ini memiliki 3 kondisi, yaitu ketika baris masih muat atau masih mencukupi, yang kedua yaitu ketika baris sudah penuh, dan yang ketiga yaitu ketika baris penuh dengan kursor di ujung baris. Yang pertama, ketika baris masih mencukupi, yang dilakukannya yaitu menggeser semua karakter ke kanan dari posisi kursor, lalu memasukkan karakter pada posisi kursor tersebut, dan kursor tersebut akan pindah satu langkah ke kanan dengan menggunakan shift kanan tadi. Yang kedua yaitu kondisi kedua yaitu ketika baris sudah penuh. Terdapat subkondisinya, yaitu ketika kursor di tengah baris. Ketika kursor di tengah baris, yang terjadi yaitu menyimpan karakter terakhir, lalu menggeser karakter ke kanan, memasukkan karakter baru di posisi kursor tersebut, memindahkan karakter terakhir ke posisi bawah, lalu memindahkan kursor satu langkah ke kanan. Next. Nah, ini subkondisi yang kedua, kursor ketika di ujung baris. Ketika di ujung baris, karakter yang masuk bisa langsung turun ke bawah atau ke baris berikutnya menggunakan fungsi wrap. Lalu setelah itu, kursor dapat berpindah satu langkah ke kanan. Next. Oke, fungsi yang kedua yaitu ada hapus atau backspace. Fungsi hapus atau backspace ini digunakan untuk menghapus karakter sebelum kursor sekaligus menjaga struktur teks tetap konsisten. Terdapat dua kondisi ketika kursor berada di awal baris. Ketika kursor berada di awal baris, yang dilakukan yaitu mengecek jenis barisnya, apakah baris itu hasil wrap atau enter. Jika ternyata baris itu hasil wrap, hasil enter, maka dapat menggabungkan baris dengan baris atasnya. Lalu, jika baris tersebut hasil wrap, maka itu tidak digabungkan, melainkan hanya memindahkan kursor ke baris atas. Yang kedua, kondisi kedua yaitu kursor berada di tengah baris. Subkondisi yang pertama yaitu jika tidak ada baris di bawahnya. Jika tidak ada baris di bawahnya, maka yang dilakukan yaitu menghapus karakter dengan menggeser ke kiri, lalu memindahkan kursor ke kiri. Next. Lalu subkondisi yang kedua yaitu jika ada baris di bawahnya, terutama baris tersebut adalah wrap. Maka yang dilakukannya yaitu menarik karakter pertama dari baris bawah ke baris sekarang atau baris kursor berada, lalu menggeser baris bawah ke kiri. Setelah itu menghapus baris jika baris bawahnya sudah kosong. Next. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu adalah enter. Fungsi ini digunakan untuk memisahkan satu baris menjadi
dua baris berdasarkan posisi kursor. Sistem enter ini akan menggeser baris di bawah untuk memberi ruang, kemudian memindahkan teks setelah kursor ke baris barunya. Yang dilakukannya yaitu mengecek validitas posisi kursor dan batas jumlah barisnya, lalu menggeser semua baris ke bawah untuk memberi ruang baris baru. Selanjutnya memindahkan teks setelah kursor ke baris baru, lalu memotong teks pada baris lama di posisi kursor, menandai baris baru setelah hasil enter, memindahkan kursor ke baris yang baru. Next. Oke, ini fungsi yang terakhir yaitu wrap baris atau wrap karakter, di mana fungsinya digunakan ketika baris sudah penuh dan karakter tidak dapat dimasukkan lagi, sehingga kita dapat memindahkan karakter yang tidak bisa dimasukkan itu ke baris bawahnya. Yang dilakukan yaitu mengecek kondisi baris di bawahnya, apakah ada atau tidak. Lalu yang kedua, membuat atau menyisipkan baris baru jika diperlukan, terutama untuk menjaga hasil enter jika di bawahnya adalah baris enter. Yang ketiga yaitu menggeser karakter pada baris bawah untuk memberikan ruang. Lalu memindahkan karakter ke awal baris baru, dan selanjutnya melanjutkan pemindahan ke baris berikutnya jika masih penuh secara berantai. Oke, next. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian pengelolaan file dalam editor kami. Modul ini digunakan untuk mengelola file pada editor kami. Fitur ini digunakan untuk menangani berbagai operasi file seperti membuat, membuka, mengedit, hingga menyimpan file. Di dalam file ini terdapat 5 fungsi utama yang dideklarasikan di file.h seperti pada gambar. Itu ada render yang digunakan untuk menampilkan isi file ke layar, ada edit file yang digunakan untuk melakukan pengeditan isi file, ada new file untuk membuat file baru, open file untuk membuka file yang sudah ada, dan save file untuk menyimpan perubahan ke dalam file. Jika dilihat sebagai alur, biasanya pengguna akan membuat sebuah file baru, lalu pengguna akan mengeditnya, kemudian menyimpan file tersebut, dan nantinya bisa dibuka kembali dan ditampilkan. Selain itu, terdapat variabel nama file aktif yang digunakan untuk menyimpan nama file yang sedang dibuka atau sedang digunakan oleh program. Dengan adanya fungsi-fungsi ini, program dapat mengelola file secara lengkap seperti text editor pada umumnya. Nah, di sini ada render. Fungsi render ini bertugas untuk menampilkan seluruh tampilan text editor ke layar. Di dalamnya, program pertama-tama membuat sebuah buffer yang digunakan untuk menyusun tampilan sebelum ditampilkan ke terminal. Kemudian, ditambahkan beberapa elemen seperti judul aplikasi text editor, lalu ada informasi shortcut keyboard, seperti ada Ctrl+N untuk new, dan lain sebagainya, lalu ada garis pembatas tampilan. Setelah itu, program akan melakukan perulangan untuk menampilkan isi teks yang ada di dalam editor baris per baris ke dalam buffer. Jika buffer masih mencukupi, maka teks akan ditambahkan menggunakan fungsi strcut. Setelah semua isi dimasukkan, buffer akan ditampilkan ke layar menggunakan fputs. Terakhir, posisi kursor diatur kembali menggunakan photoxy. Selanjutnya ada edit file. Di sini berfungsi untuk menginisialisasi editor sebelum proses pengeditan dimulai. Jadi pertama, program mengatur jumlah baris awal menjadi di baris pertama, lalu mengatur kursor di koordinat awal yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk mengosongkan seluruh isi teks yang ada di dalam editor. Tiap baris di-reset menjadi kosong dan status wrap juga diatur kembali ke kondisi awal. Terakhir, program memanggil sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar sehingga tampilan editor menjadi kosong dan siap digunakan. Jadi fungsi edit file ini berperan sebagai tahap persiapan sebelum pengguna mulai mengetik atau mengedit teks. Di fungsi new file ini berfungsi untuk membuat file baru dalam text editor kami. Jadi pertama, program akan menginisialisasi kondisi awal editor seperti mengatur jumlah baris menjadi 1 dan posisi kursor ke titik awal. Kemudian isi teks pada baris pertama dikosongkan untuk memastikan tidak ada data sebelumnya. Lalu dilakukan perulangan untuk mereset seluruh status wrap pada tiap baris.
Nah, hal yang penting di sini adalah variabel nama file aktif juga dikosongkan. Ini menandakan bahwa file yang sedang digunakan adalah file baru dan belum memiliki nama atau belum disimpan. Selanjutnya ada operasi open file. Di sini untuk membuka file yang sudah ada dari penyimpanan lokal ke dalam editor. Di pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan nama file yang ingin dibuka. Dan ini harus sesuai. Jika ada huruf kecil, ya dimasukkan huruf kecil. Jika huruf besar, maka huruf besar. Kemudian file dibuka dengan menggunakan fungsi fopen dengan mode read. Jika file tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan error dan proses dihentikan. Setelah itu, kondisi editor di-reset terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan data sebelumnya. Selanjutnya, isi file dibaca satu per satu per baris menggunakan fget, lalu disimpan ke dalam struktur editor. Nama file yang berhasil dibuka juga disimpan ke dalam variabel nama file aktif, sehingga program mengetahui file yang sedang digunakan. Terakhir, jika file ternyata kosong, program tetap membuat satu baris kosong agar editor tetap bisa digunakan. Selanjutnya ada fitur fungsi save file. Di sini fungsinya untuk menyimpan isi teks editor ke dalam file memori lokal. Cara kerjanya, pertama program akan mengecek apakah file sudah memiliki nama atau sudah disimpan sebelumnya. Jika ternyata belum disimpan, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan nama file yang akan disimpan. Setelah itu, file dibuka menggunakan fopen dengan mode write. Mode ini digunakan untuk menulis data ke file, dan jika file sudah ada, maka isinya akan ditimpa. Kemudian, program akan melakukan perulangan untuk menulis setiap baris teks dari editor ke dalam file menggunakan printf. Jika terjadi kesalahan saat membuka file, maka program akan menampilkan pesan error. Lalu, file ditutup menggunakan fclose untuk memastikan seluruh data tersimpan dengan baik. Baik, selanjutnya ada penerapan array 2 dimensi. Yang dimana pada program ini array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan teks dalam bentuk baris dan juga kolom. Setiap baris pada array itu merepresentasikan satu baris teks. Sedangkan setiap kolomnya itu akan merepresentasikan karakter pada baris tersebut. Penerapannya terdapat pada operasi-operasi editor seperti insert untuk memanipulasi array yang melakukan satu baris dengan penerapannya terdapat pada seluruh operasi-operasi editor. Pada proses insert dan backspace, manipulasi dilakukan dalam satu baris dengan menggeser karakter ke kiri ataupun ke kanan. Sedangkan pada proses enter dan wrap terjadi perpindahan data antara baris seperti memindahkan bagian teks ke baris baru atau menggabungkan barisnya. Dalam penggunaan array 2 dimensi ini, program dapat memisahkan operasi secara horizontal ataupun vertikal, yaitu dalam baris sehingga memanipulasi teks menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dikendalikan. Next. Di sini terkait kendala dan solusi kami selama mengerjakan editor ini. Yang pertama ada di GitHub. Karena kami bertiga merupakan seorang pemula yang belum pernah menggunakan GitHub dan masih kebingungan, jadi kami memiliki banyak kebingungan dalam menggunakan GitHub. Solusinya adalah kami latihan di repo sebelumnya. Selanjutnya ada kendala di manajemen waktu, karena masing-masing anggota memiliki jadwalnya sendiri dan kesibukan masing-masing. Akhirnya kami membuat solusi dengan membuat timeline dan pembagian tugas yang jelas. Lalu ada kendala di komunikasi online, yaitu kami sering miskomunikasi saat diskusi. Akhirnya kami solusinya dengan diskusi secara langsung. Lalu kendala selanjutnya ada di penggabungan program, memiliki banyak error saat digabung. Solusinya kami menyamakan struktur dan selalu mengetes pada update. Lalu yang selanjutnya kami memiliki kendala di compilasi di VS Code.
kami kebingungan dalam bagaimana cara merun di VS Code. Akhirnya, alhamdulillah di akhir-akhir kami bisa menemukan solusi atau bisa merunning di VS Code, yaitu dengan menggunakan terminal, dengan compilernya menggunakan gcc, main.c, dan seterusnya. Lalu untuk runnya menggunakan /main. Dan terakhir, kami memiliki kendala di saat merge GitHub, karena kami takut akan terjadi konflik saat merge. Akhirnya kami menggunakan repo yang pertama tadi sebagai latihan kami untuk nge-pull, push, dan juga untuk merge di dalam main kami. Selanjutnya di sini ada progres pengerjaan. Yang pertama, kami memulai di 10 Maret 2026. Kami membagi masing-masing anggota untuk mengerjakan secara mandiri. Lalu di 31 Maret 2026, kami melakukan penggabungan program yang sudah dibuat antara anggota. Nah, karena itu tadi masih ada crash. Lalu di 7 April 2026, kami melakukan finalisasi program. Selanjutnya ada kontribusi anggota, di mana dalam pengerjaan proyek kami, setiap anggotanya memiliki peran yang berbeda untuk mengerjakan bagiannya. Untuk pembagian tugasnya, yaitu Dias, ketua kelompok kami, beliau bertanggung jawab dalam mengelola program utama atau main, serta mengatur navigasi kursor. Selanjutnya, saya sendiri, saya mengimplementasikan fitur utama editor, yaitu seperti insert, hapus, dan juga enter atau pindah baris. Selanjutnya, anggota kami, Fahmi, bertanggung jawab untuk mengelola operasi file, yaitu pembuatan file baru atau new file, penyimpanan file atau save file, dan juga membuka file yang sudah ada atau open file. Seluruh anggota juga terlibat dalam proses testing atau debugging, serta mencoba semua fitur dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pengembangan text editor ini, kami menggunakan Git untuk mengelola versi kodenya, sehingga setiap anggota dapat bekerja secara terpisah atau di branch-nya masing-masing, kemudian digabungkan dengan merge. Next. Dari proyek ini kami memperoleh lesson learned dan beberapa pelajaran penting yang kami dapatkan. Kami banyak belajar beberapa hal, diantaranya seperti pentingnya modularisasi fungsi agar bisa melacak apakah salah satu fungsi tersebut ada yang error atau tidak. Kami juga menggunakan Git untuk mengkolaborasi dan tracking perubahan. Selanjutnya kami juga belajar untuk mengelola konflik dan juga merge dan sebagainya. Lalu kami juga melakukan tes program secara bertahap. Selanjutnya yaitu pembagian tugas yang jelas. Lalu kami berkomunikasi secara langsung untuk menghindari konflik kode, dan juga bagaimana penggunaan array 2 dimensi ini digunakan untuk merepresentasikan text editor. Berikut adalah demo program dan video full dari main.
Terima kasih atas perhatian yang Ibu dan Bapak Manajer luangkan untuk memperhatikan presentasi kami. Dengan begitu presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.